إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai seorang muslim, maka kita dituntut untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang kita terima dari Allah itu adalah nikmat yang tak terbatas, tak terhitung, dan tidak bisa dibalas, kecuali kita hanya dituntut untuk bersyukur kepada pemberi nikmat. Dan di antara nikmat Allah yang besar, yang kadang sebagian manusia kurang memperhatikan bahwa itu adalah nikmat yang besar, adalah nikmat tempat tinggal, rumah, yang merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah menjadikan bagi kalian dari rumah-rumah kalian itu adalah sakana, tempat untuk mendapatkan ketenangan. Rumah bukan sekedar tempat untuk berlindung dari panas ketika musim panas, atau berlindung dari hujan ketika musim hujan. Bukan sekedar tempat untuk beristirahat, bukan sekedar tempat untuk berkumpul dengan keluarga, tapi rumah juga adalah tempat untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah bukan sekedar lambang sosial, sebagaimana kebanyakan orang menganggap dan menghitung bahwa seseorang itu status sosialnya tinggi, bagus ketika bagus rumahnya. Tetapi yang lebih daripada itu, rumah adalah tempat untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, walaupun demikian, rumah tetaplah nikmat yang cepat atau lambat
kita akan tinggalkan. Bagaimanapun bagusnya kita punya rumah, kokohnya kita punya rumah, perkakasnya, perabotnya yang mewah, tetapi itu tetap kita akan tinggalkan. Karena itu orang mukmin adalah orang yang cerdas. Ketika dia punya rumah di dunia, maka ada rumah yang dia lebih idam-idamkan. Karena itu istri dari Fir'aun, Asia, sebagai orang mukmin, ketika tinggal di istana Fir'aun, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya pada zamannya, segala kenikmatan dunia ada padanya, tapi Asia meminta yang lain kepada Allah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bini indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan lihatlah atau perhatikanlah, Allah memberikan permisalan kepada kalian, contoh teladan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah istri Fir'aun, wanita yang tinggal di istana. Istana adalah lambang kekuasaan dan kemewahan dan segala macam pelayanan dari kenikmatan dunia. Tapi Asia, karena keimanannya, maka dia tidak lalai dari keindahan tersebut. Bahkan dia meminta rumah yang lebih nikmat, rumah yang lebih menenteramkan, rumah yang lebih membawa kepada ketenangan. Rabbi binini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya bisa dibangunkan rumah di dalam surga. Itulah impiannya orang mukmin, memiliki rumah di dalam surga. Walaupun di dunia orang punya mimpi untuk punya rumah yang bagus di dunia, itu tidak salah. Tetapi yang lebih daripada itu adalah bermimpi. Dan mimpi itu harus menjadi kenyataan kalau dia punya iman untuk memiliki rumah di dalam surga. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita banyak petunjuk bagaimana mendapatkan rumah di dalam surga yang bisa kita cicil ketika kita hidup di dunia, sebagaimana kita mencicil rumah ketika kita hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillah sintai asyarata raka'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang muslim yang salat 12 rakaat, salat sunnah, dilakukan karena Allah Azza wa Jal, bukan wajib, kecuali Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Itulah yang kemudian dikenal dengan salat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang melakukannya, maka dia telah mencicil rumah baginya di dalam surga setelah dia melakukan salat 5 waktu. Jamaah Jumat yang berbahagia, dan ada amalan yang lebih mudah daripada itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Kita semua hafal qul huwallahu ahad 10 marrat. Qul huwallahu ahad hatta yahtimuha 10 marrat. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Karena qul huwallahu ahad adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad itu sepertiga kandungan dari Al-Quran. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena siapa yang mengulang-ulang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, maka diharapkan keyakinannya adalah keyakinan seperti keyakinannya Asia radhiyallahu ta'ala an. Walaupun suaminya kafir, sekelilingnya orang kafir, umatnya kafir, tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu Maha Tunggal. Allahus Samad, tempat seluruh makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai dari sisi manapun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara amalan agar kita bisa mencicil rumah di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya juga rumah di dalam surga. Bahkan sebagian riwayat dikatakan walaupun dia membangun itu mibhasa qutat, hanya sebesar telur burung, maka dia telah ikut andil dalam membangun rumahnya di dalam surga. Membangun masjid dari sisi fisik diperbaiki supaya layak untuk dipakai ibadah kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala yunadi malaikatahu, memanggil para malaikatnya. Faqala yakni Allah berkata kepada para malaikat, may yujiruni, siapa yang mau bertetangga denganku. May yujiruni, siapa yang mau bertetangga denganku. Faqalatil malaikah, maka malaikat bertanya, ya Allah, may yambagi ayyujiruka ya Rabb, siapakah yang pantas untuk menjadi tetanggamu ya Allah. Maka Allah menjawab, aina ummarul masajid, mana orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi bagian dari membangun masjid adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dengan mengisi masjid dengan ibadah kepada Allah, salat, berzikir, berdoa,
apalagi seperti kalian semua menjadikan masjid tempat untuk belajar, taklim, itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Maka berbahagialah ketika kalian bisa banyak di masjid, sehingga kalian bisa mencicil rumah kalian di dalam surga. Bahkan bukan sekadar rumah di dalam surga, nanti bertetangga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, karena itulah impian seorang muslim ketika dia masih hidup adalah berusaha agar nanti di dalam surga dia punya rumah. Tidak peduli ketika dia di dunia rumahnya mewah ataukah hanya rumahnya gubuk, tapi dia tetap bermimpi punya rumah di dalam surga. Dan rumah di dalam surga hanya bisa dicicil dengan iman dan amal soleh. Orang yang celaka adalah orang yang punya rumah yang bagus di dunia tapi tidak punya rumah di dalam surga. Tapi yang lebih celaka lagi, kalau di dunia dia tidak punya rumah atau rumahnya begitu sempit, kecil, tapi nanti di akhirat dia juga tidak punya rumah lagi. Itu lebih celaka lagi. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, seorang muslim ya hendaknya menyisihkan atau kalau bisa menjadikan pikirannya paling besar, hatinya paling kuat untuk selalu membangun kehidupannya setelah kehidupan di dunia ini. Bukan mengandalkan dan bukan memfokuskan kehidupannya di dunia dari apa yang dia lihat dan dia rasakan di dunia ini. Dan sekalian, khususnya anak-anakku sekalian yang belajar, maka kalian adalah orang-orang yang paling beruntung ketika bisa mulai membangun rumahnya ketika kalian masih kecil, ketika kalian masih muda, ketika kesempatan untuk itu terbuka luas dan lebar, maka itu adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Aku kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, di antara amalan yang bisa menjadi sebab Allah membangunkan kita rumah di dalam surga adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza mata waladu abdihi." Jika ada seseorang yang meninggal anaknya, maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Kalian mencabut nyawa, mematikan anak hambaku. Maka para malaikat menjawab, "Betul ya Allah." Maka kemudian Allah berkata lagi kepada para malaikatnya, "Qabattum samrata fuadihi." Kalian mengambil nyawa dari buah hati hambaku, karena anak adalah buah hati.
Ya, walaupun orang mempunyai harta yang lain yang banyak, tapi tidak ada yang mengalahkan harta berupa anak. Maka Allah memperumpamakan dengan buah hati, samratu fuadihi. Maka malaikat menjawab, ya betul ya Allah. Maka Allah kemudian bertanya kembali, madza yaqulun, atau madza yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku yang kalian ambil nyawa anaknya? Maka menjawablah para malaikat bahwa hambamu itu ya Allah hamidaka wastarja'a, hambamu itu memujimu kemudian mengucapkan istirja. Maksudnya hambamu itu ketika meninggal anaknya, maka dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli ajalin musamma. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu senangnya kepada hamba tersebut yang ketika diambil buah hatinya malah memuji kepadanya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai para malaikatku, ubnu lahu baitan fil jannah, buatkanlah bagi hambaku itu rumah di dalam surga, wasammuhu baitul hamd, dan namakanlah rumahnya adalah rumah pujian. Karena orang yang ditimpa musibah, dan musibah yang paling besar adalah ketika anaknya meninggal, tetap dia memuji kepadaku, maka buatkanlah rumah berupa rumah pujian. Jamaah-jamaah yang berbahagia, maka ini tentu bukan perkara yang mudah. Manusia ketika ditimpa musibah mengucapkan istirja saja keadaan susah, apalagi mau mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi tidaklah hal itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang susah bagi orang-orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki, termasuk diri kita, adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengambilnya, ya maka alhamdulillah, kembali kepada pemiliknya. Mengurangi beban kita karena kita bukan pemiliknya. Kita hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi di hari yang mulia ini, hari Jumat, ya maka berpikirlah mulai dari sekarang untuk bercita-cita punya rumah di dalam surga. Walaupun kita juga bercita-cita punya rumah di dunia, tapi itu yang lebih penting daripada rumah di dunia adalah rumah di dalam surga. Karena itu adalah tempat tinggal kita yang abadi. Dan bagaimanapun enak dan indahnya kehidupan di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilamu rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.